Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemilihan karyawan terbaik menggunakan aplikasi web berbasis Wake Product. Di sini saya juga bersama dengan kedua teman saya. Dan saya Muhammad Bab 1, latar belakang pemilihan karyawan terbaik pada suatu perusahaan dilakukan agar terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan meningkatkan produktivitas pada perusahaan. Pemilihan dilakukan dengan menggunakan aplikasi web yang diimplementasikan dengan menggunakan metode algoritma Wake Product, di mana nantinya setiap karyawan akan dilakukan rankingan terhadap nilai dari setiap atribut kriteria. Lalu ada batasan masalah. Ada penelitian ini dilakukan pada alternatif pegawai sebagai uji coba. Kedua, metode pada penelitian ini diterapkan untuk mengetahui keefektifan dalam proses perhitungan. Yang terakhir yaitu ada sistem aplikasi web pada penelitian ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Lalu ada rumusan masalahnya. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka ada beberapa poin yang harus dipelajari lebih lanjut, yaitu bagaimana membangun aplikasi web menggunakan PHP dan database MySQL. Kedua, bagaimana menerapkan algoritma Wake Product terhadap aplikasi web. Yang ketiga, bagaimana mengevaluasi kinerja aplikasi. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Merancang dan membangun sistem aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kedua, mengimplementasikan algoritma WP terhadap aplikasi web. Ketiga, melakukan pembuktian dan mengevaluasi metode WP terhadap aplikasi web. Lalu ada manfaat. Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah membantu perusahaan dalam proses perhitungan terhadap pemilihan karyawan terbaik berdasarkan pada aplikasi web yang diimplementasikan dengan menggunakan algoritma WP. Bab 2, teman-teman, siapa? Selanjutnya,
Sigma WJ. Baik, Muhammad Hanan Harija, terima kasih. Untuk di bab 3 ini, kita akan membahas tentang bahan penelitian. Perangkat keras yang digunakan untuk penelitian ini yaitu laptop dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan operasi sistem Windows 10 Enterprise, prosesor Intel 5 Core TM-i5, RAM 6GB, sistem 64 bit, 64 bit, dan software yang digunakan yaitu ada XAMPP untuk perancangan basis datanya, Sublime Text 3 untuk text editor, dan Astah untuk UML. Selanjutnya, ada waktu dan lokasi penelitian. Pada lokasi penelitian ini dilakukan di laboratorium pemrograman web Universitas Buana Perjuangan Karawang, yang dimana pada tabel tersebut di bulan September, minggu pertama sampai minggu terakhir, itu kita membahas mengenai studi literatur. Nah, untuk di bulan Oktober, pada minggu pertama, kita itu membuat merancang bab 1 pada laporannya, dan di minggu kedua kita merancang bab 2, dan di minggu ketiga kita merancang bab 3. Selanjutnya ada prosedur penelitian, di mana penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data, perancangan aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan basis data menggunakan MySQL. Aplikasi web ini dibuat, diuji, dan dievaluasi menggunakan model waterfall. Proses penelitian dapat diperlihatkan pada gambar di bawah. Yang pertama adalah dimulai dari pengumpulan data yang seperti sudah dijelaskan tadi, lalu masuk ke perancangan aplikasi. Setelah masuk ke perancangan aplikasi, yaitu ke evaluasi aplikasi, di mana apakah aplikasi ini terdapat kekurangan atau tidak. Sesudah evaluasi, kita masuk ke pengujian aplikasi, apakah ada bug atau error pada aplikasi tersebut. Jika ada, maka masuk ke evaluasi aplikasi lagi tersebut dan diuji terus sampai hasilnya benar-benar dapat menjadi aplikasi yang utuh. Selanjutnya ada analisis data. Menganalisis data dari bahan penelitian yang sudah dikumpulkan melalui 2 metode, yaitu pengumpulan data secara wawancara dan studi literatur. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai yang diperoleh dari kata kriteria yang ditentukan suatu perusahaan atau instansi pada alternatif karyawan. Nilai yang telah diproses secara komputasi melalui aplikasi web menggunakan algoritma web product dan perankingan alternatif menjadi nilai yang menentukan suatu karyawan terbaik. Selanjutnya, ada perancangan. Pada perancangan ini, aplikasi web dengan metode SDLC Waterfall yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan basis data MySQL yang akan dijabarkan sebagai berikut. Di sini ada gambarnya. Nah, untuk penjelasan tahap-tahapannya ada di slide berikutnya. Yang pertama ada requirement, yaitu pengumpulan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat. Design yang kedua, yaitu menghasilkan sistem yang secara keseluruhan dan menentukan alur pada aplikasi web sampai algoritma atau metode yang digunakan. Yang ketiga ada implementation, tahap di mana algoritma atau metode diimplementasikan dengan aplikasi web, dan seluruh desain yang dibuat dikonversi menjadi kode-kode program yang akan diintegrasikan menjadi aplikasi web yang lengkap. Yang keempat ada verification,
ialah tahap pengujian aplikasi web, apakah sudah memenuhi atau sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Dan yang kelima ada maintenance, perbaikan atau pengecekan terhadap aplikasi web tersebut agar aplikasi yang dibuat menjadi aplikasi yang tepat atau diharapkan. Yang terakhir ada pengujian. Pada pengujian aplikasi web, dilakukan agar mengetahui kesesuaian aplikasi web yang diimplementasikan dengan algoritma WP. Metode web product digunakan agar pemilihan karyawan terbaik menghasilkan perhitungan yang tepat, efektif, dan efisien. Mungkin sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi